Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran fikih kali ini. Oke, seperti biasa kita awali dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan siapkan bukunya. Kita akan mulai pelajaran kita. Seperti biasa kita akan mulai murojaah terlebih dahulu. Silakan buka halaman 2. Oke, jika sudah silakan dibaca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca bersama surat At-Tariq. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mereview, kita akan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari di bab 1 ini sebelum nanti insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ujian untuk bab 1 ya. Baik, jadi bab 1 ini kita mempelajari tentang hadas besar. Hadas besar yaitu cara menyucikannya dengan cara mandi yang kita kenal dengan nama mandi wajib. Nah, di sini pelajaran 1 tentang mandi wajib. Nah, kemudian kalau kita buka di halaman sebelumnya, jadi agama Islam ini agama yang sangat menyukai kebersihan, keindahan ya. Jadi umatnya ini harus dituntut untuk selalu senantiasa bersih, menjaga kebersihan, keindahan. Nah, di sini disebutkan surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Nah, jadi agama Islam ini sangat menyukai kebersihan, keindahan. Kalau kita melihat sampah di jalan, kita harus membuang ke tempat sampah. Begitu juga dengan lingkungan kita sekitar semuanya, sehingga kita harus senantiasa bersih, senantiasa menyucikan diri. Nah, salah satunya wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub, maka bersucilah. Apa itu junub? Nanti akan kita bahas. Nah, yang bagian pertama di sini disebutkan tentang pengertian mandi wajib karena haid. Nah, jadi yang fokus di pembahasan kali ini adalah tentang haid. Apa nama lainnya? Yaitu menstruasi. Ya, salah satu tanda baling bagi perempuan. Di sini dikatakan jadi mandi wajib atau mandi junub adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Sekali lagi, dengan niat menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu apa? Tadi hadas besar itu sama dengan
junub. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang menyebabkan junub? Nah, di halaman 4 kita lihat hal-hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan mandi junub adalah karena keluar air mani, meninggal dunia, haid, melahirkan, atau disebut dengan wiladah, dan nifas. Nifas itu adalah apa? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu dia keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar atau sedang dalam keadaan junub. Maka ketika hal itu beres, harus segera mandi yang kita kenal dengan mandi wajib. Itu poin pertama. Kemudian di poin B, kita bisa lihat di sini di halaman 5, tanda-tanda balik bagi perempuan. Tanda balik bagi perempuan, yang pertama telah sampai umur 9 tahun. Kedua, ihtilam. Ihtilam ini nama lain dari keluarnya air mani yang dikenal dengan nama mimpi basah, ya. Kemudian tumbuh bulu pada sekitar kemaluan. Kemudian yang keempat, haid atau menstruasi. Nah, dari keempat tanda ini yang telah Bapak bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sampai umur 9 tahun itu, maka ketika air mani atau darah haid sebelum umur 9 tahun itu bukan termasuk ciri haid. Itu tidak bisa dikatakan sebagai haid atau ihtilam sebelum berumur 9 tahun. Paham ya? Jadi ketika sudah menginjak 9 tahun ihtilam atau haid, maka itulah jadi tanda baliknya seseorang. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya sudah 9 tahun terus tidak pernah ihtilam, tidak pernah haid misalnya, ya. Maka apakah seseorang itu kapan baliknya? Nah, jadi kalau ketika seseorang sudah mencapai umur 15 tahun, sekali lagi, kalau sudah mencapai 15 tahun, maka dia masuk kategori baligh. Paham ya? Nah, jadi ketika sudah 15 tahun, walaupun dia belum mimpi, walaupun dia belum ihtilam, walaupun dia belum keluar air mani, walaupun dia belum haid atau menstruasi, kalau sudah umurnya 15 tahun, maka dia dikatakan baligh. Paham ya? Ini ciri-ciri baligh. Nah, kemudian selanjutnya ada hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Nah, ingat ya, jadi perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sholat, ya, tentunya sholat tidak boleh. Lalu puasa, kemudian dilarang melakukan tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah, ya, ketika ibadah haji atau umroh. Kemudian dilarang menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Yang jelas adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kalau membacanya silakan saja, ya. Oke, kemudian yang kelima, dilarang masuk masjid dan tinggal di dalamnya. Jadi untuk berdiam diri di masjid itu tidak boleh. Perempuan yang sedang haid, ya, tidak boleh berdiam diri di masjid. Selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid itu satu, zikir. Zikir mah tidak apa-apa. Kemudian ihram di wukuf Arafah tidak apa-apa. Kemudian makan dan minum tentunya, ya. Tidak ada larangan apapun dalam hal makan dan minum untuk perempuan haid. Dan membersamai mereka juga tidak apa-apa. Jadi yang tidak boleh tadi ibadah-ibadah yang Bapak sebutkan tadi. Kalau zikir, kemudian ihram, nah itu boleh. Kemudian hukum mandi setelah haid. Nah, ketika haid selesai, maka wajib mandi yang kita sebut dengan mandi besar. Nah, itu dia namanya mandi wajib, ya. Oke, kemudian hukumnya itu wajib. Tata caranya. Nah, tata caranya mandi besar. Ini penting, ya. Pertama adalah niat. Niat mandinya untuk menghilangkan hadas besar. Ada lafadznya, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Ya, sekali lagi. Jadi ini yang kalimat mudahnya, ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata.
ya. Jadi seluruh tubuh ini harus terkena air, dari ujung rambut hingga ujung kaki, sela-sela lubang-lubang yang mampu dijangkau oleh air, maka semuanya harus terkena air, tidak boleh ada yang terlewat. Nah, itu dia tata caranya. Jadi cukup 2 rukun. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, jadi tidak ada satu bagian pun yang terlewat oleh air. Oke, paham? Kemudian di halaman selanjutnya sudah, ya. Nah, itu dia pembahasan di bab 1. Silakan kalian baca-baca lagi. Insya Allah minggu depan kita akan ujian bab 1, ya, tentang bab 1 ini ujian. Oke, untuk itu pertemuan kali ini silakan isi halaman 15, 16, 17, 18, ya, bagian A, B, dan C. Silakan kalian isi, kemudian difotokan, dan fotonya seperti biasa dikirim di link di bawah video ini. Oke, paham? Untuk kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat belajarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.